Sedangkan kata baku dari wejangan itu adalah pengarahan. Jadi pada teks kedua ini semua kalimatnya menggunakan kata yang baku. Perbedaannya ada di jawaban yang A, opsi A. Nah, sekarang kita lihat tentang materi ragam bahasa dan jenis-jenis bahasa yang biasa dikeluarkan pada soal US. Materi ini selama kelas 7, 8, 9 itu belum pernah diajarkan. Ada yang diajarkan hanya tentang kata baku dan kata tidak baku. Sedangkan tentang jenis ragam bahasanya itu ada di kelas 9 untuk soal-soal, biasanya untuk menghadapi ujian. Supaya kalian lebih paham dan lebih jelas, kalian bisa mempelajari sendiri, bisa belajar dan membaca ulang di rumah. Materi ajar ini Ibu sudah berikan tadi malam, jangan hanya membaca satu kali. Bahasa Indonesia itu kuncinya sering membaca. Kalau kalian sering membaca, maka jawaban yang kalian pilih pasti bisa benar. Kecuali kalau jarang membaca, kita bahasa sendiri. Kalau jarang membaca berarti tidak memahami bahasa sendiri, itu saja. Kuncinya kalian harus sering membaca. Dengan sering membaca, kita pasti bisa menjawab jawaban pertanyaan dengan baik. Apalagi bahasa sendirinya. Nah, kita perhatikan apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa sudah jelas di situ, itu variasi bahasa menurut pemakaiannya. Ya, di situ sudah ada. Nah, kemudian jenis ragam bahasa. Jenisnya ada ragam bahasa dari segi pemakaian. Itu ada 3. Dilihat dari segi pemakaian ada berdasarkan media, berdasarkan hubungan antar pembicara, dan berdasarkan topik pembicaraan. Nah, ragam bahasa itu yang berdasarkan media dibagi lagi. Media itu yang bagaimana? Nah, ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa itu terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Kalau di media ada media tulis, biasanya kalau media tulis di mana? Di surat kabar, ya, media tulis, majalah. Nah, sekarang ciri-ciri ragam bahasa lisan. Bahasa lisan itu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian tergantung dari situasi kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Secara lisan langsung dan berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan tidak langsung dapat dikoreksi karena kita berbahasa secara lisan langsung. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Nah, contohnya di sini kamu perhatikan, Nia sedang baca surat kabar, lisan dia. Kemudian Ari mau nulis surat. Nah, ini lisan. Nah, nanti kita akan bedakan bagaimana yang dimaksud lisan dan tertulis. Nah, sekarang kita perhatikan ragam tertulisnya ya. Ragam bahasa tertulisnya tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Tata bahasa, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Nah, contoh ragam tulis ini Nia dan
membaca surat kabar. Kalau yang lisan tadi, Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat. Nah, sekarang kalau ragam bahasa tulis, dia lebih mengarah pada gramatikalnya, tata bahasanya. Nia sedang membaca surat kabar. Ari ingin menulis surat. Kalau kita secara lisan kan, Ari mau nulis surat, kan begitu. Ari mau nulis surat atau Nia sedang baca buku surat kabar. Ini memperhatikan gramatikalnya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan hubungan antar pembicara. Menurut akrab tidaknya pembicara, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab. Jadi itu kalau dilihat antar pembicara. Tadi pertama kita lihat dari antar ragam bahasa, dilihat dari antar berdasarkan media. Kemudian dari media ada tulis, ada lisan. Nah, ini ada bahasa ragam lisan, bahasa tulis. Kemudian ada lagi ragam bahasa yang berikutnya berdasarkan antar pembicara. Banyak ragamnya bahasa Indonesia ya. Itu yang kamu harus pahami, harus banyak baca supaya lebih mengerti dan memahami ketika ada soal kamu bisa kerjakan. Oke. Nah, kalau berdasarkan antar pembicara, yuk. Ini Ya. Tadi Pak bilang gambar tidak ada, karena dia bilang mungkin sinyal. Bagaimana? Coba saya tanya. Oke. Emmanuel. Itu Jesse lah. Jesse muncul kan. Bisa lihat apa yang tampil. Oke. Terima kasih. Jangan Pak. Bisa di YouTube ya. Terima kasih Pak Guru ya. Sama-sama. Tadi kita bisa bedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai. Nah, ragam ini berdasarkan topik pembicaraan itu variasi bahasa yang berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya yang disebut dengan fungsiolek atau register. Nah, fungsi itu adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Nah, sekarang kita perhatikan di sini contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa hukum biasanya kalimat itu berada dengan hukum. Contoh di sini dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Nah, tindak pidana ini bukan salah satu ragam. Ya, yang berikutnya ada ragam bisnis. Kita perhatikan contohnya setian di nilai tertentu diskon. Nah, bagian diskon itu merupakan ragam bisnis. Yang berikut ada ragam sastra. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Flashback itu bahasa sastra. Kemudian ragam kedokteran. Anak itu menderita penyakit kuorsior. Ini kuorsior ini penyakit kuorsior ini ragam kedokteran. Banyak ragam ada penggunaan bahasa sesuai dengan fungsiolek atau variasi bahasa. Ada ragam psikologi. Kita perlu mendapatkan tes ini. Ragam itu ragam psikologi. Dan ragam olahraga hari ini PON ke 11 2016 memperebutkan medali emas PON. Ini ragam olahraga. Yang berikutnya ragam bahasa ilmiah, ada dua jenis rokok
rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok tersebut terbuat dari bahan busa, serabut sintesis yang menyaring nikotin. Filter juga ilmiah, kemudian serabut sintesis, nikotin. Nah, ini juga merupakan bahasa-bahasa ilmiah. Berikut lagi kita lihat jenis ragam bahasa ditinjau dari sudut pandang penutur. Dari penutur dibedakan ada ragam bahasa daerah. Ragam bahasa menurut daerah masing-masing. Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Parsel. Kemudian ada bahasa Sumba juga. Bahasa-bahasa daerah yang ada hubungannya dengan bahasa Sabu dan sebagainya. Kemudian ragam bahasa menurut pendidikan formal. Ragam bahasa itu digunakan oleh seseorang, biasanya dilihat menurut pendidikannya. Bisa ada yang tidak berpendidikan, biasa bahasa yang digunakan tidak terlalu menggunakan bahasa ilmiah, biasa saja. Bahasa sehari-hari. Kemudian ragam bahasa menurut sikap penutur. Sikap orang yang menyampaikan bahasa tersebut. Nah, sekarang kita lihat dalam ragam bahasa menurut daerah dapat dibedakan lagi menjadi dialek dan kronodialek. Biasanya kita lebih cenderung paham tentang dialek. Sedangkan kronodialek kita tidak terlalu mendengar itu, makanya kita perlu belajar. Kalau dialek itu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif. Jadi bisa dialek itu 2, 3, 4 yang berada pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Misalnya bahasa Jawa, dialeknya Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kronolek atau dialek temporal itu variasi bahasa yang digunakan oleh sosial pada masa tertentu. Misalnya bahasa Melayu pada masa kerajaan Sriwijaya berbeda dengan bahasa Melayu yang disebut kronolek zamannya. Tapi kita perlu tahu. Kemudian ragam bahasa menurut pendidikan formal atau situasi sosial ini menurut pendidikan formal menunjukkan yang terpelajar. Biasanya ada F dan gugus konsonan akhirnya terdapat dalam ujaran orang yang tidak bersekolah atau hanya berpendidikan rendah. Contohnya pengucapan kata biasanya kalau
dia kan orang yang terpajak bisa disebut bisanya film. Kita nonton film gitu biasanya ya. Nah, dalam dikenal oke. Bisa kalian baca sendiri untuk lebih paham, itu lebih jelas, baca ulang-ulang ya. Nah, ragam ini dikenal istilah sosiolog itu status golongan dan kelas penuturnya. Bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penutur keadaan sosial ekonomi dan lain. Yang berikut ada banyak ragam bahasa Indonesia ya. Baru tahu kalau Indonesia itu punya ragam kayak macam. Ragam menurut era, ragam menurut pendidikan. Ya, pikirnya bahasa Indonesia mudah sendiri, padahal dengan lebih bahasa itu jenisnya sehingga antara disalahkan, padahal itu berupa dialek, bukan bahasa resmi. Beda penggunaan bahasa resmi dan lihatnya dulu ya. Ragam ini disebut ragam penutur sikap ini. Menurut sikap, langgam kayak bahasa seorang, bahasa seorangan. Misalnya Ibu Endang menggunakan bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Indonesia kayaknya ideolognya Jawa gitu ya. Tergantung pada sikap penutur terhadap bacanya. Orang dipengaruhi lain, umur, kedua yang akan penutur, pokok persoalan dibaikan dan ideologi. Akhirnya juga belum pernah ini perlu ada soal yang muncul terasa kita sudah semua ini. Jalankan ragam bahasa berdasarkan formalan. Keformalan itu ragam beku atau frozen. Itu variasi bahasa yang paling formal, ada yang formal, ada yang nah, cirinya adalah cenderung tetap. Sedangkan yang ragam resmi itu formal. Variasi bahasa yang digunakan itu biasa pada pidato kenegaraan, rapat, dinas, surat menyurat. Fleksibel dia, fleksibel. Dan usaha. Ragam atau ragam konsultatif adalah variasi yang dalam pembicaraan itu biasa di sekolah, rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi konsultatif. Yang berikutnya ragam santai atau kasual. Ada ragam, ada macam-macam ragam. Endang sendiri apa? Untuk materi yang ragam bahasa ini juga harus lebih banyak. Ujian ini tidak mudah kalau lihat dari begini banyak ragamnya. Nah, sekarang kita lihat kalau ragam santai biasa ya ragam bahasa itu digunakan dalam situasi yang tidak resmi, yang biasa kita berbicara sehari-hari, berbincang dengan keluarga, dengan teman, itu tidak baku. Misalnya kita menyapa dengan kalau kamu Mbak, Umbu, Rambu, nah, itu bahasa santai. Ada bahasa akrab lagi. Santai, ada ragam akrab lagi. Nah, kita lihat yang akrab ini bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Sudah santai, akrab. Ada akrab lagi, intimate. Ini Pak Karel yang tahu itu bacanya intimate itu apa kemana. Intimate
limit variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. Misalnya di sini sapaan dap yang berarti mas itu di Jogja. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh soal yang berikut. Nah, 8 waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan daerah pegunungan yang mempesona, disertai sentuhan udara dingin. Tepat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kami tiba di kompleks Candi Arjuna yang terletak di tengah kawasan Candi Dieng. Setelah puas berkeliling kompleks candi, kami berjalan mengitari Telaga Warna sampai kira-kira pukul 12 WIB. Perjalanan kami lanjutkan menuju kawasan Sikidang. Tak terasa hari sudah sore. Kami bersiap-siap pulang menuju pusat kota Wonosobo. Perhatikan teks kedua. Sambil ikuti saya ya. Bukit Sikunir berada di desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jika Anda datang dari arah Wonosobo, begitu tiba di pertigaan Dieng, kiri atau arah ke Telaga Warna. Lurus terus mengikuti jalan utama menuju desa Sembungan. Tiba di desa Sembungan, wisatawan dikenai tiket masuk kawasan desa wisata terbesar sebesar Rp10.000 per orang. Masuk mengikuti jalan desa, jalan terus hingga ke area parkir base camp Sikunir yang berada di tepi Telaga Cebong. Tiba di base camp, kini saatnya Anda berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit Sikunir sejauh 800 meter. Nah, dari perbedaan penggunaan bahasa kedua teks di atas, itu kita lihat bahasa yang digunakan pada teks 1 itu adalah menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Sedangkan pada teks kedua itu menggunakan kalimat majemuk. Perhatikan perbedaannya. Pada teks 1, kalimat aktif dan pasifnya, kamu perhatikan, itu kami menuju. Kata menuju itu predikatnya menggunakan awalan me. Itu ciri kalimat aktif. Masih ingat toh? Ya, menuju. Menggunakan imbuhan me. Itu kalimat aktif. Jadi kami menuju ke kawasan daratan tinggi Dieng. Sedangkan kalimat pasifnya itu sepanjang perjalanan kami disuguhi. Kata disuguhi. Imbuhan di itu merupakan ciri dari kalimat pasif. Kita disuguhi pemandangan daerah pegunungan yang mempesona. Nah, pada kalimat majemuk pada teks kedua, nah, itu jika Anda datang ke Wonosobo, begitu tiba di pertigaan, ambil arah ke kiri atau arah ke Telaga Warna. Kalimat majemuk kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Klausa itu yang bagaimana? Nah, pada materi yang lalu ada frase, ada klausa, ada kalimat, ya, terdiri dari beberapa kalimat. Ini kalimat majemuk, terdiri dari 2 atau lebih klausa. Klausa itu mempunyai 1 subjek dan 1 predikat. Nah,
Kita lanjutkan kembali pada contoh soal yang berikut. Ada contoh yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat kutipan yang pertama. Bagaimana ia penasaran soal pemilihan ketua PKK. Diterkanya apa yang bergerak di balik jidatku. Bukan, aku menidakkan ketua PKK terpilih. Ibu Sasongko kelihatannya tak percaya dengan perkataanku. Itu aku meniadakan. Bukan aku yang meniadakan, begitu. Ketua PKK terpilih Ibu Sasongko. Kelihatannya tak percaya. Ibu Sasongko kelihatannya tidak percaya dengan perkataanku. Wajahnya merah padam seperti menahan amarah. Lantas, apa yang kamu tahu? Tanyanya sedikit sinis. Maaf, aku nggak tahu apa-apa, jawabku. Pandai benar engkau bersilat lidah, balasnya. Teks yang kedua. Suatu pagi terdengar ribut-ribut di luar kamar. Rupanya para penghuni rumah kos dikejutkan berita sakitnya Bu Marta. Walau terkadang sikap dan kelakuan Bu Marta yang suka buat kesalahan, kesal dan marah penghuni kos lainnya, tetapi penghuni kos tidak menaruh dendam padanya. Siangnya para penghuni kos berbondong-bondong menjenguk Bu Marta. Sungguh di luar perkiraan. Bu Marta bertanya. Ternyata penghuni kos sangat peduli dengan dirinya. Nah, kita lihat perbedaan bahasa digunakan pada kedua teks tersebut. Yang pertama menggunakan ungkapan dan yang kedua tidak menggunakan ungkapan. Nah, itu ragam-ragam bahasa, ada bahasa yang menggunakan ungkapan, ada yang tidak menggunakan ungkapan, ada yang menggunakan majas, ada yang tidak menggunakan majas. Kalau ini mudah ya, ada yang menggunakan bahasa daerah, yang tidak bahasa daerah, sangat mudah. Tapi yang tadi Ibu jelaskan itu ragamnya sangat banyak dan itu harus kamu pelajari. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang tepat itu C, karena pada kutipan pertama menggunakan ungkapan mukanya merah padam. Nah, muka merah padam itu artinya memiliki makna atau memiliki makna marah atau bersilat lidah. Di situ bersilat lidah itu berarti suka memutarbalikkan fakta atau memindahkan, mengalihkan pembicaraan, bisa seperti itu dalam hal yang buruk. Sedangkan pada kutipan kedua itu tidak menggunakan ungkapan sama sekali. Nah, sekarang ada satu soal saja. Interupsi sedikit. Nah, Mama ini apa? Ada file yang terbuka di mumpung kanan, Nana setengah mati lihat dia punya ini. Ah, sudah? Ya, mantap. Terima kasih. Ya, no internet. Ah, sudah. Ada satu pertanyaan di situ, ada dua teks. Kemudian coba kalian baca dan tentukan perbedaan kedua teks bahasa yang ada di teks 1 dan teks 2 itu jawaban yang paling tepat yang mana? Coba kalian baca dan jawab. Satu saja. Saya pikir untuk apa? Macam-macam ragam bahasa itu kamu harus baca sendiri ya. Kalau untuk pemahaman, kalau Ibu jelaskan seperti tadi yang panjang lebar tanpa kamu membaca, kamu tidak akan mengerti, tidak akan ingat. Dan itu harus paling tidak dipahami supaya bisa diingat. Diingat-ingat supaya bisa dipahami, begitu. Jadi silakan ya. Ada kesempatan kalian bisa menelaah baca dulu, baca baik-baik.
Silakan. Satu soal saja. Nanti kalau mau belajar lebih banyak bisa lihat soal-soal ujian di Google itu banyak sekali. Sudah ada yang bisa menjawab, angkat tangan kalau sudah bisa ada yang menjawab. Oke, ada Henrico. Sabar ya. Ada yang jawab? Ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Oke, baik Henry, silakan. C, Ibu. Jawaban apa? C. Oh, mengapa kamu jawab C? Coba kasih alasan dulu Mama, tinggal dikasih alasan dulu supaya. Mana yang menunjukkan alasan bahwa jawabannya C? Tidak ada antar tokoh itu. Teks 1 tidak ada dialek antar tokoh, dialog antar tokoh tidak ada itu. Kira-kira kenapa kau pilih C, Adi? Karena di teks nomor 2 ada yang menggunakan ungkapan, Guru. Oke. Bagaimana? Ungkapannya Mama? yang mana? Salah. Ungkapannya yang mana? Kan berarti ungkapan pada teks kedua. Bodoh sekali cara Kata mengajar. ungkapan yang mana? Tidak bisa langsung bilang anak salah. Yang paling akhir, Ibu. Tak heran badannya menjadi gemuk. Tak heran badannya menjadi gemuk. Ini kalimat yang bisa dimengerti, bukan tak heran. Ini kan tak heran badannya menjadi gemuk. Ini sebuah kalimat, bukan ungkapan ini. Kalimat yang bisa dimengerti. Ungkapan itu kan sebuah kata yang memiliki arti lain. Oke. Jadi bagaimana, Nak? Ada mau rubah jawaban atau bagaimana? Mungkin ada yang lain. Oke. Belum, Pak. Ya? Ya, silakan yang mau angkat tangan silakan. Untuk menjawab soal di layar kalian ini. Angelina itu. Ada Marvin. Marvin. Silakan. Silakan Marvin. Kasih aktif kau punya video. Kasih aktif kau punya video. Jawabannya? Ya. A, Ibu. Kenapa kau Ya, pilih A? A. Kenapa kau pilih A? Aku mau tahu kau alasan kenapa. Karena menggunakan makna kias, Ibu. Ya, mana kata kiasnya sayang? Paling atas, Ibu. Kini ku tahu. Hah. Jawabannya benar tapi alasannya salah. Nah, jadi ya. Makna kiasnya itu bukan kini ku tahu, itu memandang tajam, ada tanda pandangan tajam itu mana kias. Kiasan dari tajam itu apa? Pandangan tajam itu kiasannya adalah galak. Sangat galak kan? Memandang dengan sangat galak. Itu bahasa kias, betul. Oke. Tapi kalau kini ku tahu itu bahasa yang bisa dimengerti, itu bukan kias, itu bahasa lugas, bisa bahasa itu sendiri. Bahasa yang sesungguhnya, bukan kiasan. Kata-kata yang lugas, ini kan saat ini, ku tahu yang ku tahu. Tetapi kalau memandang tajam, tajam itu apa? Tajam itu kiasannya, pandangan tajam kiasannya sangat galak, memandang dengan galak. Sedangkan
pada teks kedua, ya itu menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang memiliki arti diri, bahasa yang sesungguhnya. Jadi jawaban yang benar itu tadi A. Oke? Silakan kalian belajar kembali, baca ulang semua yang Ibu sudah beri, materi ajar tadi ya. Supaya lebih paham, lebih mengerti, dan ketika soal itu dikeluarkan, kalian bisa menjawab dengan benar. Oke? Saya kira untuk materi ajar bahasa Indonesia Zoom pada hari ini, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Dan waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih Pak Karel ya. Ya, sama-sama, Mama. Oke. Oke, baik, mantap. Ini Pak Guru suka sekali kalau yang begini. Iya, oke. Terima kasih buat responnya, Henry. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang teks, ya. Jadi kenapa Ibu selalu tekankan kalian untuk baca teks? Kenapa? Di saat yang sekarang ini zaman 4.0, anak-anak, orang sekarang banyak yang makan hoax. Jadi jangan bilang hoax, hoax itu ambil dari bahasa Inggris. Jadi hoax itu kalau kau tidak baca baik-baik berita, kau yang kena cek dari itu barang. Jadi Pak Guru pakai bahasa yang kasar, sudah. Ya. Jadi kau punya tugas adalah baca dengan teliti segala hal yang ada di internet, yang ada di kau punya HP, yang ada di kau punya kehidupan. Supaya apa? Jangan cepat kena makan hoax dan bisa membedakan. Itu dia. Itu penting sekali. Bisa membedakan teks ini jenis ini, teks ini cerita tentang ini. Itu penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar bilang, bahasa Indonesia ini kita sudah tahu kan bahasanya kita sehari-hari apa Guru. Tidak ada begitu. Pak Guru pilih bahasa Inggris karena memang bahasa Indonesia susah, itu dia. Bahasa Indonesia susah. Terlalu banyak sekali perkembangannya di dalam. Jadi kalau kau anggap remeh bahasa Indonesia dan kau tidak ikuti baik-baik ini pelajaran, kau yang salah. Gitu. Kita membahas masih banyak sekali perkembangan, banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Ya, dan kita punya tugas ya lestarikan itu baik-baik. Nah, itu kewajibanmu, nak. Gitu ya. Jadi itu saya mungkin untuk hari ini. Pak Guru tidak terlalu banyak tambah. Untuk besok itu paling kalian persiapan lebih dulu lagi karena Pak Guru punya mata pelajaran. Ya kita bahas ini besok. Ya, jangan saya tidak mau bahas. Dan yang besok punya tidak guru lain. Kalau ada bagi kantong itu jangan tekan untuk besok. Itu saja. By the way, Angelina, Alen keren sekali pasukan. Ya, boleh. Kasih ya. Ibu dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah membimbing kami dari awal kegiatan Zoom meeting hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari tadi bisa kami tuangkan pada ujian nasional nanti. Hanya ini doa yang kami serahkan kepadamu dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay, so that's it, and see you in the next time.